Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedet Safitri dengan NIM 0801191186 dari IKM 9 semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen penanggulangan bencana. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bencana, dosen pengampu Bapak Dr. Usiono MA, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen penanggulangan bencana. Pengertian dan tujuan manajemen bencana. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi bencana. Sedangkan manajemen penanggulangan dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana. Adapun tujuan umum manajemen bencana yaitu yang pertama mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Yang kedua menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Yang ketiga pengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi, transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. Selanjutnya, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Selanjutnya, tahapan dalam penanggulangan bencana, yaitu ada 12 tahap. Yang pertama ada riset, yaitu mempelajari fenomena alam yang terjadi secara umum atau khusus di suatu daerah. Selanjutnya, analisis kerawanan dan kajian risiko, yaitu beberapa variabel yang bisa menyebabkan bencana. Selanjutnya ada sosialisasi dan kesiapan masyarakat. Lalu ada mitigasi atau persiapan mendekati terjadinya bencana atau keadaan darurat. Selanjutnya ada warning atau peringatan bencana. Lalu ada tindakan penyelamatan. Itu jika bencana banjir, maka penyelamatan yang akan dilakukan adalah memindahkan barang pribadi ke tempat yang tinggi. Selanjutnya ada komunikasi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan sistem telepon satelit. Lalu ada penanganan darurat, yaitu kesiapan regu penyelamat harus terkoordinasi dengan baik. Keberlangsungan penanganan, upaya perbaikan, pelatihan dan pendidikan. Karena diperlukan pendidikan dan pelatihan yang selalu sejalan dengan penemuan teknologi penanganan bencana. Dan yang terakhir ada simulasi. Setiap daerah harus melaksanakan simulasi penanganan bencana. Nah, selanjutnya kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan menurut Carter, kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Tugas sistem kesiapsiagaan yang pertama yaitu mengevaluasi risiko yang ada pada suatu negara atau daerah terhadap bencana. Yang kedua, menjalankan standar dan peraturan. Yang ketiga, mengatur sistem komunikasi, informasi, dan peringatan. Yang keempat, menjamin mekanisme koordinasi dan tanggapan. Yang kelima, menjalankan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang tersedia untuk meningkatkan kesiapan dan dapat dimobilisasikan saat situasi bencana. Yang keenam, mengembangkan program pendidikan masyarakat. Yang ketujuh, mengordinasi penyampaian informasi pada media massa. Yang kedelapan, mengorganisasi latihan simulasi bencana yang dapat menguji mekanisme merespon atau tanggapan.
Selanjutnya ada cepat dan tanggap darurat, yaitu upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, serta pengungsian. Selanjutnya, pada tanggap darurat bencana terdapat hal-hal berikut. Yang pertama ada korban massal, yang kedua ada bencana, yang ketiga ada bencana kompleks. Masalah yang dihadapi saat terjadi bencana yaitu keterbatasan SDM, keterbatasan peralatan atau sarana, sistem kesehatan, dan dalam menghadapi bencana diperlukan suatu sistem tanggap bencana yang berfungsi sebagai panduan tindakan dalam menghadapi bencana. Sistem tersebut hendaknya yang efektif, efisien, terukur, dan tepat sasaran. Secara sederhana, sistem tanggap bencana meliputi 4 tahap. Yang pertama ada mitigation, yaitu pengurangan atau pencegahan. Mitigation merupakan langkah memperingan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Selanjutnya ada preparedness, yaitu perencanaan atau persiapan, merupakan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya bencana. Selanjutnya ada response, yaitu penyelamatan atau pertolongan, tindakan tanggap bencana yang bertujuan untuk menyelamatkan dan menolong jiwa manusia baik secara personal, kelompok maupun masyarakat keseluruhan. Terus ada recovery, yaitu pemulihan atau pengawasan, merupakan tahap pemulihan dari kerusakan yang timbul oleh. Baiklah, sekian dari yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.